membuat storyboard baru. Jadi, yang pertama kalian buka dulu nih aplikasinya. Storyboarder kayak gini ya. Lalu klik. Nah, di sini ada tampilan awal storyboard. Nah, di sini yang pertama getting start itu untuk apa? Jadi nanti di sini dia akan ke situs yang storyboardnya kayak gini. Jadi kayak tutornya bisa, cuman pakai bahasa Inggris. Nah, terus di sini ada open. Jadi ketika misalnya kalian udah punya si filenya, maka bisa kalian tinggal open. Terus misalnya di mana? Nah, yang pertama kita kalau misalnya mau buat yang baru itu tinggal create new storyboard. Lalu di sini ada dua pilihan, ada based on script sama blank storyboard. Nah, untuk script ini, jadi kalau misalnya kalian punya script, ya berarti kalian pilih tinggal script. Cuman kita sekarang pakainya yang blank storyboard, jadi belum ada apa-apa di storyboardnya. Jadi kita mulai dari awal dengan cara tinggal klik create a blank. Nah, terus nanti ada pilihan di sini ada aspect ratio. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kita pilih aja yang ini, yang HD 16. Tinggal klik. Lalu misalnya di sini saya sudah buat ini folder. Nah, misalnya di sini kita tinggal klik multi. Lalu di sini tinggal kita nama, misalnya namanya itu storyboard. Tinggal create. Nah, nanti dia akan masuk ke storyboardnya. Nah, ini tampilan storyboardnya, interface storyboard yang pertama udah dijelasin. Selanjutnya, nih, setelah kita membuat storyboard, di sini udah dijelasin ya di modul klik new storyboard, terus create blank, lalu pilih HD. Nah, di sini juga ada ya sesuai dengan ukuran layar dari target penayangan. Masukkan nama file dari storyboard yang kami buat tadi, tinggal klik create. Lalu di sini ada menggambar pada board. Untuk menggambar pada board, jadi board yang ini itu pengguna dapat menggunakan tools yang terletak. Nah, di sini menggambar pada board. Jadi board itu yang ini ya. Yang ini. Lalu, nah di sini untuk menggambar pada board, pengguna dapat menggunakan tools yang terletak pada bagian atas layar yang berbentuk berbagai alat tulis. Setiap tools memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini di modul ada penjelasannya. Fungsinya itu apa? Yang pertama, dia punya light pen. Karena terdapat pada layarnya tersendiri, maka cocok untuk sketch awal. Light pen kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini. Kalau misalnya bingung light pen kayak gimana, nah ini ada light pencil. Nah, tinggal klik. Kalian klik yang ini, terus kalian arahkan ke boardnya. Misalnya kayak gini. Kayak gitu. Itu untuk light pen. Lalu selanjutnya di sini ada pensil. Karena lebih lembut dari pen, cocok untuk mewarnai detail 54. Karena warnanya tegas, tidak transparan, cocok untuk garis tegas objek. Nah, pensil yang mana? Nah, kalau misalnya kalian bingung nih, tinggal kayak gini. Oh, ini bukan. Terus kita lihat yang ini. Oh, bukan. Nah, ini nih. Kayak gini, ini pensil ya, kayak gitu. Kalau misalnya bingung kalian mau pakai misalnya pensil atau apa, terus misalnya kalian ini teh pensil atau apa, tinggal kayak gini. Nah, gitu ya, tinggal tekan lama. Di sini ada penjelasannya. Tinggal ini, nah kayak gini. Oh, ini pensil, berarti tinggal klik pensil, kalian arahkan ke board kayak gini. Selanjutnya ada brush. Nah, di sini untuk yang fitur-fitur yang ini bisa kalian baca aja ya di modul, ada penjelasannya. Nah, di sini bisa kalian lihat juga ya, di sini ada InMaker, Notepen. Terus kalau misalnya eraser mah udah pasti ya untuk menghapus.
tinggal kayak gini aja, tekan sama tinggal hapus. Ini juga hampir sama ya, cuman kayak beda ininya aja, kayak ketegasan kayak gini warnanya. Jadi itu terserah pemakaian kalian mau pakai yang mana, tinggal explore aja ya, coba-coba aja. Terus misalnya untuk mengganti warnanya nih, misalnya kita yang ini misalnya mau ganti warnanya itu bukan warna kayak gini yang udah ada, misalnya kita tinggal klik yang warna yang ini, yang di sebelahnya, di sebelah eraser. Nah terus kalian misalnya mau pilih yang kuning, tinggal klik yang kuning. Nah nanti dia akan berubah sendiri si warnanya. Lalu nah kalian tinggal gambar aja di board kayak gini. Nah ini udah ya, udah mengubah warna. Lalu di sini ada untuk clear. Jadi clear kanvas itu apa sih? Jadi untuk menghapus si yang board ini atau kanvas nih. Jadi kita bersih lagi kayak gitu. Terus ini untuk move. Nah ini penggunaannya terlihat ketika misalnya kita nih, kalau menggambar misalnya kita mau memindahkan si gambar yang ini, tinggal kita pakai move kayak gitu. Kalau misalnya yang ini untuk memperbesar. Jadi kalau misalnya gambarnya terlalu kita ketika menggambar itu terlalu kecil atau terlalu besar, bisa kita ubah ukurannya dengan yang scale. Nah ini nih scale mode. Kalau misalnya yang ini itu untuk move yang tadi, yang kita untuk mengatur perpindahan kayak gitu. Terus di sini ini itu untuk yang width, ini untuk grid. Jadi nih ada kotak-kotak. Kalau misalnya kita mau desain itu yang ada kotak-kotak kayak gini, tinggal klik. Kalau misalnya nggak mau, tinggal klik double. Nah begitupun yang ini center. Nah ini bisa kalian explore aja ya. Di sini ada beberapa fitur, ada center, ada rules. Terus nih center ya kayak rulesnya kayak gimana nih. Nah ini bisa terlihat ya perbedaan-perbedaannya. Nah lalu di sebelah yang width itu ada ketika misalnya kita desain, misalnya Nah misalnya kita desain kayak gini, ini kan misalnya kita gak mau di sini nih. Di sini fitur storyboard itu ada fitur untuk memindahkan, kita bisa desain di Photoshop. Tinggal kalian klik di sebelah ujung, di ujung yang width itu ada Photoshop nih, di sini edit in Photoshop. Tinggal kalian klik. Tinggal tunggu aja ya. Nah lalu dia akan memindahkan si yang tadi kita udah buat di storyboard, yang di boardnya itu udah terpindah dan kita udah ada di Photoshop. Gak usah dijelasin lagi ya fitur-fitur Photoshop karena kan kita udah pernah coba. Jadi itu kalian terserah ya gimana penggunaannya. Nah selanjutnya ketika misalnya ini tinggal ini ya, nih udah ada in pencil, tone, fill, itu terserah ya. Selanjutnya kita ke storyboard lagi. Nah di sini kalian ada file nih. Di sini file itu ada untuk open. Jadi selain kita bisa yang dari awal, misalnya kita bisa open di awal, yang tadi ada yang create, kita juga bisa buka di sini. Lalu di sini ada save as. Di sini ada ekspor, jadi kita bisa bebas untuk ekspor yang mana. Nah, di sini juga ada ekspor video. Ekspor video itu yang mana sih? Yang ini. Jadi storyboard yang ini yang kita buat ini ini bisa dibikin video. Sehingga kalau misalnya kita mau ekspor, tinggal kita pilih ekspor video. Itu tergantung pemakaiannya, kita mau menggunakan yang mana, itu terserah. Lalu di sini juga ada edit. Nah, yang ini sih jarang digunain, biasanya yang kayak gininya ya. Nah terus di sebelah sini
Ini ada shoot generator. Shoot generator itu untuk apa? Jadi shoot generator itu ada beberapa template. Kita buka aja. Kalau misalnya kalian mau pakai shoot generator, kita buka aja di sini. Klik yang ini, klik. Nah, nanti kalian akan dihadapkan dengan interface shoot yang generator. Nah, di sini itu ada beberapa template. Jadi misalnya kita butuh yang manusia. Nah, di sini udah muncul manusia kayak gini, gambar manusia. Jadi ada beberapa template. Nah, terus misalnya kita manusianya itu gak mau yang bentuk kayak gini, bisa kita kayak gini. Itu terserah ya. Nah, kayak gini. Beberapa ini itu terserah gimana pemakaian. Terus di sini juga ya. Nah, di sini kalian bisa, kalau misalnya yang ini kameranya itu angle-nya itu mau yang high, tinggal kalian klik yang high, terus yang A. Nah, terus di sini itu terserah ya. Nah, ini bisa aja kalian pakai shoot generator, itu terserah. Kalau misalnya kayak manusia ini kan agak susah dibuat, misalnya bisa kalian pakai template yang di sini. Ini ekspor aja ya sendiri. Nah, lalu di sini ketika misalnya kita udah buat yang ini shoot generator, kalau misalnya kalian mau nambahin langsung ini ke boardnya, yang storyboard udah kita buat, kalian tinggal klik icon yang ini. Nanti dia akan tampil di storyboard yang udah kita buat, dengan secara otomatis dia akan menambah layer baru. Selanjutnya ketika misalnya kita mau menambah layer baru, kalian tinggal di sini ada klik ini plus. Nah, kalian tinggal klik, lalu di sini ya dia akan buat sendiri si layer yang baru. Lalu ketika misalnya layer yang baru kita gak dibutuhin, nah kita bisa menghapusnya tinggal dengan klik kanvas. Klik dulu yang ini. Mohon maaf ya tadi kehapus dulu. Nah, kehapus ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada duration. Nah, duration itu untuk apa? Jadi di sini itu yang tadi udah saya jelasin di awal. Jadi ini itu bisa dibuat video. Nah, sehingga di sini ada play. Nah, kalau misalnya masih bingung yang duration, kita kesini dulu ke timeline. Nah, di sini kan ada board. Board itu untuk kita edit, maksudnya untuk menggambar kayak gitu. Kalau misalnya yang ini timeline itu dia untuk membuat video. Jadi di sini ada durasi. Jadi kita bisa memperkecilnya kayak gini. Misalnya. Nah, tinggal klik dulu si layer yang mau kita ini potong si ininya, waktunya misalnya. Di sini ada ya 0, berapa gitu, berapa detik. Nah, kita mau sampai berapa detik dia ada kayak gitu. Itu terserah gimana kebutuhannya. Nah, kalau misalnya nggak mau di sini, kalian tinggal ke board. Lalu di sini kalian tinggal pilih yang duration. Misalnya duration yang ini 10 misalnya. Nah, ini nanti dia jadi akan 10 detik kayak gitu. Terus untuk dialog, misalnya kita ke yang layar yang ini ya, yang terbaru. Misalnya dialognya itu hi, nama saya misalnya Alipia. Nah, dialog di sini nanti dia akan munculnya itu ketika di sini nih di bawah ini, hai nama saya Alipia, kayak gitu. Karena kita tadi buatnya kan di sini nih ada dialog, hai nama saya Alipia. Bisa juga kalau misalnya kita bingung di sini, oh di sini juga ada kayak gitu. Nah, terus di sini ada action, notes, words. Ini kalian bisa explore aja ya sendiri gimana ini kebutuhan kita. Misalnya kita butuh untuk yang merge, untuk yang scan, itu terserah ya. Nah,
Ini penjelasan untuk storyboard. Jadi ini kalian explore aja sendiri, kalian kebutuhannya apa. Boleh kalian pakai shoot generator, itu terserah ya, atau misalnya mau pakai Photoshop, itu terserah gimana kalian. Jadi kan storyboard itu digunakan untuk desain nanti kalian tugas besar yang video, yang per kelompok. Jadi kalian boleh yang per kelompok itu pakai Photoshop aja boleh, itu terserah ya. Nah, di sini kita buka aja langsung ke tugasnya. Nah, ini udah ya ekspor yang tadi udah dijelasin storyboard. Itu terserah. Nah, di sini buatlah sebuah storyboard dengan tema bebas yang waktu per kelompok. Nah, gambarkan dalam minimal 10 board. Jadi kalian untuk yang tugas per kelompok itu yang disuruh bikin video, nah itu kalian minimal buat board itu yang mana? Yang ini. Nah, ini. Jadi ini ada 10 kayak gini. Nah, ini kelihat ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu harus ada 10 board kayak gini. Dengan tiap boardnya itu ada desain kalian. Nah, jumlah detail pada gambar mempengaruhi nilai akhir tugas. Itu untuk yang si storyboard. Nah, untuk tugasnya karena per kelompok, jadi kalian boleh misalnya nanti kita akan ngumpulinnya itu di classroom dengan pengumpulan minimal 1 minggu setelah praktikum. Jadi sekarang kan misalnya modul 7 berarti pertemuan 7, berarti nanti di pertemuan 8, sebelum pertemuan 8 kalian harus udah kumpulin dulu si tugasnya. Nah, itu untuk tugasnya itu nanti di classroom kalian boleh ngumpulinnya itu satu kelompok itu 1 orang perwakilan, tapi dengan syarat nanti di komennya itu kalian tulisin si nama anggota sama kelompok berapanya kayak gitu. Itu terserah ya, kalian boleh kayak gitu dengan semenarik mungkin dan sesuai dengan video yang akan kalian buat untuk tugas besar nanti kayak gitu. Lalu ketika misalnya kalian kurang paham dengan tugas yang sudah saya jelaskan, kalian boleh chat ke asisten pengajarnya, boleh ke Ayusril, Tewardah, atau ke saya kayak gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.